Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, sehat semuanya? Sehat, alhamdulillah. Ya, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Sebelum memulai kita pembelajaran hari ini, pimpin ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silakan. Ya Muhammad Salaman Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anak Bapak, hari ini ada yang sakit keluarga semuanya? Siapa yang sakit? Asifa dengan Baik, mudah-mudahan yang sakit diberi kesembuhan ya. Dan lupa kita berdiri semuanya, kita tepuk semangat ya. 1, 2, 3. Anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Ya, satu kali tepuk semangat. Ya, terima kasih dulu semuanya ya. Tuh. Nah, sebelum memulai pembelajaran kemarin kita sudah mempelajari tentang apa? Ya, tentang apa kemarin? Minggu yang lalu. Ya, siapa yang bisa jawab? Angkat tangan, yo. Apa? Monika? Ya, pengertian coding dan kecerdasan artifisial. Sekarang apa sih itu coding? Siapa yang bisa jawab? Ya, apa itu coding? Iya, betul ya. Terima kasih tepuk tangan. Iya. Nah, tuh. Jadi kita mempelajari coding itu otomatis ada manfaatnya untuk kecerdasan artifisial ya. Itu sesuatu yang sulit bisa mudah ya. Mempelajari coding ini sesuatu yang sulit bisa mudah. Bagaimana caranya? Itu di sini kita mempelajarinya ya. Nah, ini komputasional ya. Hari ini kita yaitu mempelajari berpikir komputasional. Apa tujuan kita mempelajari berpikir komputasional? Apa? Ayo coba siapa yang bisa baca ya. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan definisi berpikir komputasional dan pilar-pilar utamanya. Ya, itu. Yang kedua apa? Iya,
tanpa komputer. Nah, itu. Tuh ya. Tapi bisa terselesaikan dengan baik. Unsur berpikir komputasional ini ada 4 ya. Yang pertama apa? Dekomposisi, yaitu pemisahan ya, pemisahan suatu masalah. Yang kedua apa? Data recognition, yaitu pengenalan pola. Yang ketiga apa? Abstraction, yaitu abstraksi. Yang keempat yaitu algoritma. Ya, nah, algoritma. Nah, dekomposisi yaitu pemisahan suatu masalah, ya, mengurangi tugas atau masalah yang rumit menjadi tugas-tugas atau masalah yang lebih sederhana, memecahkan suatu masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah ditangani. Oh, ya. Nah. Coba amati gambar apa ini? Gambar teh. Siapa yang biasa minum teh? Coba angkat tangan. Ya, kalian sering minum teh. Tahu nggak caranya bikin teh? Tahu caranya bikin teh? Kebetulan Bapak bawa ini ada gula, ada air, ada gelas. Ini ada gelas, ada teh. Kita praktekkan. Coba siapa yang mau mempraktekkan membuat atau membuat teh? Ya, coba Mbak Alika maju. Coba Alika maju. Nih. Coba kita bantu. Nih, di sini Alika. Nah, di sini Alika. Nah, nih udah Bapak siapkan. Yang pertama otomatis kita nih, cara membuat air teh. Yang pertama kita bantu siapkan apa? Nah, siapkan gelas. Mana gelasnya? Ya, ini gelasnya. Yang kedua apa? Siapkan sendok. Ada nggak sendoknya? Di sini. Nah, ini sendoknya. Terus yang ketiga apa? Ya, masukkan gula pasir ke dalam gelas. Coba masukkan. Gimana bikinnya teh? Ya, Bapak ingin tahu cara bikin tehnya seperti apa. Ya, cukup. Nah, nanti kalau manis-manis kecil manis. Nah, terus yang keempat apa? Masukkan teh 1 lembar ke dalam. Coba masukkan. Ya, itu dimasukkan. Terus lalu apa? Habis apa tehnya dimasukkan? Ya. Berupa warna, ya. Nih, begini kan, namanya teh celup nih, ya. Nah, terus yang terakhir apa? Apa yang terakhir? Air teh siap dihidangkan. Udah jadi belum? Ini air tehnya udah jadi belum? Udah jadi belum? Udah? Iya, terima kasih Alika, tepuk tangan untuk Alika. Ya. Yaitu dekomposisi, yaitu bagaimana cara membuat teh, ya. Yaitu pertama apa? Posisinya cuci pakaian. Yang pertama apa? Memilih pakai pakaian. Jadi pakaian yang putih dengan maka dilainkan, ya, dilainkan. Yang kedua apa? Memisahkan. Ya, memasukkan pakaian ke dalam. Iya. Yang ketiga apa? Yang ketiga kasih apa itu? Deterjen. Terus yang keempat apa? Iya, masukkan air ke dalam mesin cuci. Terus yang kelima apa? Tekan tombol power. Ya, tombol power. Jadi hidup mesinnya, ya, hidup mesinnya. Terus yang terakhir apa? Bagian kita jemur itu. Nah, pembuatan teh ini merupakan apa? Coba
dibaca ikan. Coba dibaca tuh. Nah, pembuatan T ini merupakan salah satu berpikir komputasi. Iya, itu dapat menguraikan suatu masalah yang rumit menjadi mudah, ya, sederhana. Contohnya mencuci pakaian, ya, mencuci pakaian itu, ya. Yang kedua apa? Yaitu pengenalan pola. Pengenalan itu apa sih? Ya, siapa yang bisa? Coba dibaca itu pola. Pola adalah salah satu yang terus berulang dan memiliki keteraturan. Itu pola. Nah, coba di sini perhatikan deret angka berikut. Di sini ada angka berapa? 2, 4, 6, 8. Selanjutnya berapa? 10. Berapa? Habis 8 berapa? 10. Habis 10? Iya, habis 12? Iya, dan selanjutnya, ya, itu angka, ya, pengenalan pola, ya, pola angka selanjutnya nih, ya, deretan angka berikutnya. Coba Bapak ingin 4 orang, coba 4 orang maju, ya, yang angkanya genap ke depan. 4 orang maju, ada Bapak, yuk 4 yang lagi, yuk. Nah, tepuk tangan dulu, yuk. Sini. Tapi kakaknya. Nah, dah. Coba berhitung yang angka genap maju ke depan. Coba berhitung. 1, 2 maju, ya. 4 maju. Nah, ini ya. Jadi ya, ini contoh pengenalan pola, ya, pengenalan pola. Jadi yang genap melainkan, ya, seperti itu, ya. Nah, duduk, tepuk tangan dulu. Nah. Coba kita tepuk semangat dulu. 1, 2, 3, tepuk semangat. Yang tepat, ya, dalam permainan yang sudah kita lakukan merupakan berpikir komputasi. Nah, 3 abstraksi. Apa itu abstraksi? Jadi abstraksi adalah proses menemukan informasi yang penting, ya, dalam suatu masalah, ya, dan menyampaikan informasi yang tidak penting. Ya, jadi kita pilih yang penting dan yang tidak penting. Jadi didahulukan yang mana? Yang penting. Contoh nih, Bapak contoh. Sholat penting nggak? Penting. Main penting nggak? Nggak penting. Penting lah main supaya refleks. Nah, jadi andaikan ada panggilan azan, itu yang didahulukan yang main atau yang sholat? Berarti dahulukan yang penting, mengabaikan dulu yang tidak penting. Itulah kata lain dari abstraksi, ya, itu kata lain dari abstraksi. Nah, nih, coba tebak kata. Siapa yang bisa? Yuk duduk. Nah, yuk duduk ya kamu sayang. Nah, yang lain duduk. Coba dibaca itu. Iya, siapa itu? Coba kita baca tebak katanya. Aku berbentuk bunga.
Biasanya kalau bapak atau ibu guru main olahraga itu kan biasa megang apa itu ya. Aku bisa memantul, dipantulkan bisa, ditendang bisa, dan tidak bisa diam sana sini ya, bisa bergerak terus. Siapakah itu? Jadi jawabnya bola. Kita buktikan bola atau bukan. Bisa juga yaitu kelapa. Nah, bisa juga kelapa. Bisa nggak kelapa? Bisa. Mantul nggak kelapa? Tidak. Oh, berarti bukan. Bisa juga buah mangga. Kan bulat itu. Nah, buah apel itu yang mangga apel itu. Bulat nggak? Nah, bisa ngelinding nggak? Bisa. Bisa mantul nggak? Tidak. Berarti bukan. Kita cek. Benar atau salah? Iya, jawabnya apa itu? Bola. Tepuk tangan dulu. Iya. Jawabnya adalah bola kaki. Nah, ini pertanyaan yang kedua. Tebak kata. Ya, ini yang perempuan. Ya, ini perempuan. Ya. Nah, yang lain duduk sayang. Nah, coba berdiri. Nah. Ya, aku punya 4 kaki. Punya 4 kaki. Tapi aku bukanlah hewan. 4 kaki bukanlah hewan. Aku selalu ada di ruangan kelas. Nah, di kelas kita ini ada. Ya, itu di ruangan kelas ini kita ada 4 kaki, bukan hewan. Kan itu. Sering di dalam ruangan ke kelas. Aku sering kamu duduki. Coba ditengoknya tempat duduknya. 4 kaki atau 5 kaki? 4 kaki. Siapakah aku? Kursi. Benar kursi? Coba kita cek apakah benar atau salah kursi. Ya, kita cek dulu. Ya, jawabannya benar. Apa itu? Oke, tepuk tangan dulu. Iya, itu jawabannya adalah kursi. Kita lanjutkan. Ya, dengan mengabaikan informasi tidak penting dalam suatu masalah, kita dapat membuat solusi dengan lebih cepat dan efisien. Ya, itu. Ya, fraksi tadi ya. Sesuatu yang penting dulu, nah, itu sesuatu yang penting. Jadi yang tidak penting itu jangan dulu, didahulukan yang penting. Nah, yang keempat yaitu algoritma. Ya, apa itu algoritma? Algoritma adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, algoritma adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Contohnya mau bikin kelayang. Siapa yang punya kelayang di rumah? Ya, tahu bikin kelayang? Otomatis apa yang perlu disiapkan? Sebelum membuat kelayang, otomatis ada langkah-langkahnya. Pertama apa? Mencari bulunya, mencari bambunya. Pertama. Yang kedua apa? Benang. Ya. Yang ketiga kertas minyak. Yang keempat lem. Yang kelima gunting. Terus yang keenam pisau. Ya, itu pisau untuk memotong, untuk mengecilkan, kan gitu. Baru tali untuk mengikat. Nah, jadi semuanya itu langkah-langkah diselesaikan dengan baik, maka akan mudah. Contoh lagi, tadi udah bikin kelayang. Contoh lagi apa? Ayo, siapa yang bisa beri contoh? Bikin apa? Sebelum kita membuat sesuatu, kita berpikir dulu. Contohnya apa? Yo,
Yuk, siapa yang bisa? Contohnya, bikin rumah. Ya, bikin rumah. Ini ada apa? Rumah. Ada rumah. Kita lihat Pak Tukangnya. Ini ada Pak Tukang. Ada rumah. Pak Tukang ini melihat apa? Melihat rumah. Sebelum membuat rumah ini, otomatis Pak Tukang berpikir dulu apa yang perlu disiapkan. Nah, apa yang perlu disiapkan? Salah satunya yaitu otomatis kayu, tempat, ya, genteng atau seng, apalagi semen, apalagi pasir dan sebagainya. Nah, kalau udah baru kita rancang bagaimana caranya bikin rumah, apa yang disiapkan. Nah, sehingga Pak Tukang ini bisa menyelesaikan suatu masalah, ya itu. Nah, sebelum membuat rumah yang harus kita siapkan terlebih dahulu adalah menyusun langkah-langkahnya. Langkahnya bagaimana, ya, yang benar sehingga dapat selesaikan dengan baik. Nah, contohnya seperti ini. Ini amati gambar, coba amati gambar. Gambar apa ini? Mau bikin rumah, ya, membuat rumah. Sebelum rumah jadi itu otomatis kita berpikir apa yang perlu kita siapkan. Andai kan ini tidak Bapak kasih angke, susah nggak kalian? Enggak. Nah, otomatis apa yang mau disiapkan? Yang pertama satu, otomatis kita siapkan tuh kotak bagaimana. Ini contoh mau menggambar rumah nih. Contoh mau menggambar rumah atau pola rumah. Ya itu. Yang kedua apa? Kita siapkan. Tuh yang kedua bikin rancangnya. Yang ketiga, keempat bikin atapnya. Atap satu, sudah dua atapnya, ya kan? Yang keenam apa perbedaannya? Yang keenam udah ada, udah rapat. Yang keenam udah rapat. Yang ketujuh bedanya 6 dengan 7 apa? Ada pintu, ada jendela. Nah, nih, terus ke-8 apa bedanya ini? Yo, apa bedanya? Ini pintunya ada, jendelanya ada. Di sini pintunya ada, jendelanya ada. Di sini apa bedanya? Ada namanya ventilasi untuk masuk apa? Angin atau lubang angin. Ya, yang ke-9, 8 ke-9 apa bedanya sayang? Ya, bedanya apa? Iya, tangga. Di sini tidak ada tangganya. Nih, yang ke-9 ada kan? Coba tepuk semangat. Dengan menyusun langkah-langkah, menyelesaikan secara urut dan rinci sebelum mengerjakan suatu pekerjaan merupakan berpikir komputasional, yaitu algoritma, sehingga suatu pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik dan efisien. Nah, ini kita Bapak bagikan yaitu tugas LKPD dulu, ya. Nih Bapak bagikan dulu. Nah, Bapak bagikan dulu nih, ya, per kelompok, ya, per kelompok. Nah, nih. Nah, ini per kelompok. Nih. Nih. Kelompok 3. Nih, ya. Nah, nih bukunya. Nih, ditulis, ya. Ditulis namanya, ya. Ya, ini berkelompok, yuk dirundingkan, kan, yuk. Tuh. Untuk urutkan cara membuat jus alpukat ini, yuk. Ya, coba kita bahas. Ya. Di sini ada apa?
Ada apa? Yang pertama blender. Yang kedua alpukat dan pisau. Alpukat. Yang ketiga ada apa? Ada gelas. Yang keempat ada apa? Susu. Yang kelima ada apa? Air. Yang keenam ada apa? Pisau. Yang ketujuh ada apa? Ya. Nomor 1 siapa? Kelompok ini siapa yang mau maju? Coba. Ya, kelompok 1 maju. Yuk sini. Nah, perwakilan saja. Yuk perwakilan. Nah, dibacakan di sini. Nah, jadi ya dibacakan. Mana hasilnya? Ya. Nah, hasilnya ya coba dengarkan ya. Ya, yang pertama kelompok 1 siapkan blender. Terus yang kedua, ya buah alpukat dulu. Ya blender alpukat. Ya, yang ketiga, ya siapkan susu. Terus yang ketiga, kita langsung lihat sini, benar enggak? Nah, pertama apa tadi? Siapkan pisau. Di situ apa? Terus yang kedua, siapkan blender. Nah, siapkan blender. Terus apa lagi? Yang ketiga apa lagi? Siapkan apa? Es batu ya benar. Apa lagi? Buah alpukat. Terus yang keempat apa? Siapkan apa? Siapkan susu. Yang kelima apa? Siapkan air. Yang terakhir, iya tepuk tangan benar. Ya tepuk tangan saya. Ya. Terima kasih. Yo silakan duduk. Nah. Coba siapa lagi kelompok sini? Yuk coba maju sayang. Nah, yuk bangkan gelas ya benar. Yuk, tepuk tangan. Nah, ya tepuk tangan. Yuk. Jadi gambar ini adalah gambarnya. Ya, kesimpulannya dalam pembelajaran kita ini. Apa yang pertama dalam pembelajaran teknik komputasional membantu peserta didik yang pertama apa? Memahami masalah dengan lebih jelas melalui komposisi memecahkan masalah menjadi bagian kecil. Bagaimana hari ini pembelajarannya? Suka atau tidak? Coba ekspresikan kalau suka, tersenyum. Coba 1, 2, 3. Ya, senyum. Kelompok ini. Ya, bagus. Ya. Jadi mungkin ini ekspresikan. Ya, minggu yang akan datang kita lanjutkan yaitu pembelajaran coding. Bapak tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.